Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Di sini kita akan membahas medan elektromagnetik dengan materi muatan listrik, medan listrik, dan hukum Gauss. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Nobe Ramadan dari Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya kita akan masuk pada materi pertama, yaitu muatan listrik. Apa sih muatan listrik itu? Muatan listrik merupakan muatan yang terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Muatan listrik ini ada muatan listrik sejenis dan muatan listrik tidak sejenis. Nah, apa sih yang dimaksud muatan sejenis dan tidak sejenis itu sendiri? Muatan listrik sejenis memiliki pasangan muatan yang sama. Artinya, positif dengan positif, negatif dengan negatif. Jika didekatkan, maka akan tolak-menolak. Sedangkan muatan listrik yang tidak sejenis memiliki pasangan yang tidak sama, positif dengan negatif. Jika didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Dalam ilmu fisika, muatan listrik ini dilambangkan dengan huruf Q kapital ya. Dalam muatan terdapat beberapa atom. Di dalam atom terdapat partikel yaitu proton atau positif, elektron atau negatif, dan neutron atau netral. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan gaya tarik-menarik dan tolak-menolak itu terjadi? Yaitu dikarenakan sifat atau muatan dasar yang dibawa partikel dasar sehingga menyebabkan partikel dasar tersebut mengalami yang namanya gaya tarik-menarik dan tolak-menolak. Nah, sampai sini paham ya? Dari tadi ngomongin atom tuh. Apa sih atom itu? Perumpamaannya gini. Jika kamu menghancurkan sebuah benda, misalnya benda itu adalah batu. Batu akan terbagi menjadi beberapa potongan yang berukuran lebih kecil. Bila potongan batu tadi dihancurkan lagi, potongan batu akan berubah menjadi serpian-serpian batu yang berukuran lebih kecil lagi. Bagaimana jika serpian batu dihancurkan lagi? Tentu saja, serpian batu tadi hancur lebur dan berubah lagi menjadi lebih kecil. Apakah batu bisa dibagi lagi menjadi potongan-potongan yang lebih kecil sampai tak terhingga? Kenyataannya menunjukkan bahwa benda apapun jika dibagi menjadi lebih kecil, maka akan tiba pada suatu titik di mana bagian terkecil benda itu tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi lebih kecil. Nah, bagian terkecil inilah yang dinamakan atom. Nah, jadi atom itu adalah bagian terkecil dari setiap materi di alam semesta. Nah, lanjut ke jenis muatan listrik. Di sini ada 3 jenis muatan listrik ya. Yang pertama itu muatan listrik positif atau proton, muatan listrik negatif atau elektron, dan muatan netral. Nah, muatan listrik positif proton itu muatan yang memiliki sifat positif atau cenderung kekurangan muatan negatif. Ingat ya, cenderung kekurangan muatan negatif. Benda dikatakan bermuatan proton apabila benda tersebut memiliki lebih besar muatan proton atau positif dibandingkan elektron atau negatif. Nah, sedangkan muatan listrik negatif yaitu muatan yang memiliki sifat negatif atau cenderung kekurangan muatan positif. Nah, kalau muatan listrik negatif ini cenderung kekurangan muatan positif. Benda dikatakan bermuatan elektron apabila benda tersebut memiliki lebih besar muatan elektron atau negatif dibandingkan proton atau positif. Dan yang terakhir ada muatan netral, yaitu muatan yang memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Nah, contohnya gini, ketika kita mengatakan suatu atom bermuatan, maka yang dimaksudkan adalah muatan total atau muatan neto. Sebagai contoh, sebuah atom mempunyai elektron sebanyak 10 dan proton sebanyak 7. Atom ini otomatis bermuatan negatif ya, karena mempunyai kelebihan 3 elektron yang bermuatan negatif. Jadi muatan neto atom ini adalah 3, dan jenis muatan atom ini adalah negatif. Angka 3, 7, 10 tadi hanya merupakan contoh untuk mempermudah pemahaman saja ya. Dalam kenyataannya, banyaknya muatan listrik suatu benda merupakan kelipatan dari muatan elektron atau muatan proton. Nah, di sini kita lihat ada gambar muatan-muatan listrik. Yang pertama ada elektron. Elektron ini berada di luar inti atom
dan bergerak mengitari inti atom. Sedangkan proton dan neutron ini berada di dalam pusat atom, sehingga disebut inti atom atau nukleon. Supaya elektron ini tetap mengelilingi inti dan tidak terlepas dari atom, maka inti atom bermuatan positif harus mengerjakan gaya tarik pada elektron. Gaya tarik inilah yang disebut gaya listrik. Sebaliknya, di dalam inti atom terdapat proton yang bermuatan positif, sehingga proton akan saling tolak-menolak karena muatannya sejenis. Agar proton-proton tetap menyatu dalam inti atom dan tidak terpisah, maka harus ada gaya yang menyatukan proton-proton tersebut. Gaya yang mengikat proton agar tetap menyatu di dalam inti atom dinamakan gaya inti atau gaya nuklir. Nah, setelah itu kita lanjut ke sifat-sifat muatan listrik. Di sini ada 3 sifat muatan listrik. Yang pertama, muatan sejenis akan tolak-menolak, dan muatan tidak sejenis akan tarik-menarik. Jika berlawanan jenis akan punya kecenderungan untuk tarik-menarik, dan jika sesama jenis akan punya kecenderungan untuk tolak-menolak. Yang kedua, muatan listrik merupakan besaran pokok fisika yang diukur dalam satuan kolom, disimbolkan dengan C. Satu kolom sama dengan 6,24 dikali 10 pangkat 18 E. E itu muatan proton. Sehingga muatan yang dikandung oleh proton adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Elektron memiliki muatan yang sama dengan proton, namun berbeda jenis nih. Dia itu negatif 1,6 dikali 10 pangkat 19 kolom. Yang ketiga ini, muatan listrik mirip dengan massa. Ia punya hukum kekekalan muatan sama seperti hukum kekekalan massa. Gaya yang ditimbulkan oleh dua muatan itu punya karakter yang sama seperti gaya gravitasi yang ditimbulkan oleh dua buah benda dengan massa tertentu. Gaya antar muatan ini juga bersifat konservatif dan terpusat. Selanjutnya kita masuk ke rumus muatan listrik. Rumus muatan listrik ini sama dengan rumus hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb pada akhir abad ke-18. Bunyi hukum Coulomb yaitu gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua muatan tersebut. Maka secara sistematis dirumuskan dengan F sama dengan K dikali Q1. Q1 itu muatan ke-1 dikali Q2 muatan kedua dibagi jarak kuadrat. Jarak itu R. Nah, lanjut. Di sini ada contoh soal, yaitu ada sebuah benda bermassa 40 gram dan bermuatan 1 sama dengan mikrokolom digantungkan pada seutas tali ringan dengan massa diabaikan. Tepat di sebelah kiri benda tersebut diletakkan muatan Q2, yaitu muatan kedua, dengan muatan 2 mikrokolom yang menyebabkan posisi benda bergeser ke kiri. Jika diketahui K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dan G 10 ms pangkat minus kuadrat, tentukan berapa tegangan yang dialami tali tersebut. Nah, ini kita tinggal masukkan rumus yang tadi ya, rumus muatan listrik. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, di sini kita masukkan nilai K. K itu konstanta. Nilai konstantanya itu 9 dikali 10 pangkat 9. Dikali muatan ke-1. Muatan ke-1 ini 1 mikrokolom. Yang mana sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 6 dikali Q2. Q2 itu muatan kedua. Nah, muatan kedua ini 2 mikrokolom. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 per jaraknya ini 15 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat. Hasil akhir F sama dengan 0,8N. Nah, setelah F ketemu,
kita mencari tegangan tali, yang mana T itu sama dengan resultan. Rumusnya, T sama dengan akar F C kuadrat ditambah M dikali G kuadrat. Nah, di sini kita masukkan saja nilai FC kuadrat ini sama dengan 0,8 kuadrat ditambah M kali G-nya ini bernilai 0,4 kuadrat. Nah, hasil akhir T sama dengan 0,28. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu medan listrik. Medan listrik merupakan efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik seperti elektron, ion, atau proton dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Medan listrik memiliki satuan N/C atau Newton per Coulomb. Dilihat dari pengertian medan listrik, maka dapat dicontohkan oleh benda yang bermuatan listrik. Jika benda A yang bermuatan listrik diletakkan di suatu ruangan yang sudah ada benda B, jika benda B bermuatan listrik, benda A akan mengalami gaya listrik juga. Ruang di sekitar A maupun B disebut medan listrik. Jadi yang dimaksud dengan medan listrik adalah ruangan di sekitar benda bermuatan listrik yang mengalami gaya listrik. Jika suatu benda yang bermuatan listrik diletakkan di suatu ruangan, maka dalam ruangan tersebut terdapat medan listrik. Nah, di sini ada gambar muatan negatif dan muatan positif. Nah, muatan positif ini arah medan listriknya yang ditimbulkan dinyatakan keluar dari benda. Sedangkan arah medan listrik yang ditimbulkan benda bermuatan negatif cenderung dinyatakan masuk ke benda. Nah, jadi kalau muatan negatif ini cenderung masuk ke benda, kalau muatan positif cenderung keluar dari benda. Gitu. Lanjut, kuat medan listrik yang berada di suatu titik dalam medan listrik didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan listrik di titik tersebut. Nah, kuat medan listrik ini mempunyai lambang E kapital. Kuat medan listrik ini karena dipengaruhi oleh besarnya muatan sumber dan jarak benda atau muatan yang diuji. Lalu kuat medan listrik ini dirumuskan sebagai besarnya gaya Coulomb untuk setiap satuan muatan. Nah, secara matematis, rumus medan listrik yaitu E sama dengan F per Q, yang mana E ini kuat medan listrik mempunyai satuan Newton per Coulomb, F itu gaya Coulomb, Q itu muatan uji, Q kecil ya. Lanjut, masuk ke rumus, yaitu jika diketahui rumus gaya Coulomb antara muatan sumber Q kapital dengan muatan uji Q kecil adalah F sama dengan K dikali Q kapital dikali Q kecil per R kuadrat. Nah, untuk rumus ini yaitu menggunakan rumus hukum Coulomb antara muatan sumber dengan muatan uji. Nah, maka diperoleh rumus resultan medan listrik yang segaris menjadi E sama dengan F per Q. F per Q ini yaitu rumus medan listrik tadi. Sama dengan F-nya ini dijabarkan, yaitu dengan sesuai dengan rumus yang ini, F sama dengan K dikali Q kecil per R kuadrat per Q. Nah, ini Q ini kan sama, bisa dicoret menjadi K dikali Q kapital per R kuadrat. Jadi, resultan medan listrik yang segaris mempunyai rumus E sama dengan K dikali Q kapital per R kuadrat, yang mana E ini kuat medan listrik, Q kapital muatan sumber, R adalah jarak muatan uji dengan muatan sumber M. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Jika sebuah muatan uji plus 20 dikali 10 pangkat 5 Coulomb diletakkan dalam sebuah medan listrik, apabila gaya yang bekerja pada muatan uji tersebut adalah 0,2 N, berapa besar medan listrik pada muatan uji tersebut? Nah, diketahui gaya ini sama dengan 0,2 N, 0,2 Newton, dan muatan ujinya 20 dikali 10 pangkat 5. Nah, ditanya di sini berapa medan listrik? E. Jawab, masukin rumus yang medan listrik tadi. Rumus medan listrik itu E sama dengan F per Q. F ini 0,2, Q-nya ini 20 kali 10 pangkat 5. Dan hasil akhirnya
menjadi 1000 Newton per Coulomb. Lanjut materi hukum Gauss. Hukum Gauss dinyatakan sebagai berikut, bahwa flux listrik total yang melalui sembarang permukaan tertutup atau sebuah permukaan yang mencakup volume tertentu sebanding dengan muatan listrik atau neto total di dalam permukaan itu. Nah, hukum Gauss ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu flux sama dengan muatan per permivitas ruang hampa. Sebelum ke slide selanjutnya, kita sedikit menyinggung apa sih itu flux. Flux listrik dapat didefinisikan sebagai perkalian antara garis gaya listrik dengan luasan bidang yang dilewatinya. Jika ada garis-garis gaya dari sebuah medan listrik homogen yang menembus sebuah bidang seluas A, maka flux listrik yang melalui bidang tersebut tergantung pada kuat medan listrik, luas bidang yang ditembus, dan sudut jatuhnya. Lanjut, di sini ada dua kemungkinan, yaitu gaya jatuh tegak lurus dan gaya jatuh tidak tegak lurus. Gaya jatuh tegak lurus mempunyai rumus, yaitu flux sama dengan kuat medan listrik dikali luas bidang. Sedangkan gaya jatuh tidak tegak lurus di sini mempunyai rumus flux sama dengan kuat medan listrik dikali luas bidang dikali cos theta. Nah, masuk ke contoh soal. Jika terdapat persegi dengan panjang sisi 30 cm, lalu sebuah medan listrik homogen sebesar 200 Newton per Coulomb ditembakkan ke arahnya dengan arah yang tegak lurus bidang persegi tersebut. Berapa jumlah garis medan listrik yang menembus bidang persegi tersebut? Jawab. Nah, pertama kita mencari luas persegi dulu. Luas persegi ini. Ada contohnya gambarnya nih. Luas persegi itu kan panjang kali lebar. Nah, berarti 30 kali 30. Sama dengan 900 cm kuadrat. Nah, ini sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Nah, di sini kita udah ketemu nih luas perseginya. Langsung masukin rumus flux sama dengan E dikali A. Nah, E-nya ini 200 Newton per Coulomb, yaitu sebuah medan listrik homogen yang ditembakkan ke arahnya. Berarti yang di sini, ini sebesar 200 Newton per Coulomb. Nah, untuk A-nya, A itu luas persegi. Masukin nilai 9 dikali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Nah, sama dengan 18 Weber. Berarti jumlah garis medan listrik yang menembus bidang persegi yaitu 18 Weber. Nah, kita cukupkan dulu ya pembahasan tentang materi ini. Dengan penjelasan tadi diharapkan kalian semua mengerti. Nggak cuma mengerti aja nih, mesti juga paham juga tentang materi muatan listrik, medan listrik, dan hukum Gauss. Jika ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan ya. Dan terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.